Halo warga digital, perkenalkan dulu nama saya Latif F. Nugroho. Di channel ini saya bakalan ngomongin atau membahas soal dunia digital, mulai dari digital bisnis, digital marketing, bisnis online, online shop, digital kreatif. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan digital bisnis, digital kreatif akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe, klik tombol like-nya, jangan lupa nyalakan notifnya, dan silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, banyak dari kita, dari kalian yang mungkin pengen sekali, pengen banget membangun bisnis, punya usaha, pengen bebas dari tuntutan atau tekanan finansial, tapi persoalannya kalian masih usia 20-an, kalian bukan keturunan darah biru atau bukan pewaris tunggal seorang hartawan, dan parahnya lagi kalian gemar sekali malas gerak gitu ya, malas keluar rumah. Kalau kita pikir pakai logika sederhana, mereka yang malas gerak atau mager, mereka yang malas kerja, nggak bakalan banget begitu ya, bisa menjadi kaya, bisa bebas dari tekanan finansial. Tapi itu sudah paradigma lama, cara berpikir kolot yang seharusnya sudah kalian tinggalkan. Karena hari ini teman-teman sekalian, memperoleh duit atau cuan itu nggak harus keluar rumah. Kalian bisa bebas dari tuntutan atau tekanan finansial, atau setidaknya kalian bisa memperoleh penghasilan besar, bahkan ratusan juta, meskipun kalian masih usia 20-an, meskipun kalian bukan keturunan orang tua kaya raya. Caranya gimana? Emang bisa gitu ya, dalam waktu sekejap, dalam waktu dekat itu kita bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin, sampai ratusan juta tanpa harus kerja keras gitu ya. Itu kan pertanyaan kita. Kita menjadi skeptis, kita menjadi ragu gitu. Bisa nggak sih kita menjadi kaya, mendapatkan uang sebanyak mungkin dalam waktu ya tidak terlalu lama, tidak harus bekerja keras bertahun-tahun misalnya begitu. Bisa nggak kira-kira, kan kita skeptis, kita ragu gitu dengan kemampuan diri kita dan teknologi atau infrastruktur yang kita punya hari ini gitu. Nah, ini yang mau saya bilang, kalian tidak usah ragu, karena apa yang akan saya bahas di konten kali ini adalah ide bisnis online atau digital yang bisa kalian kerjakan agar kalian bisa memperoleh penghasilan, duit dari sekarang. Bahkan bukan hanya penghasilan biasa, bisa saja nanti omset atau penghasilan kalian itu tembus ratusan juta. Kalau di video-video saya sebelumnya, saya lebih banyak membahas soal gimana caranya secara prinsipil untuk membangun bisnis digital, maka di konten kali ini saya lebih pengen fokus pada pembahasan ide-ide bisnis digital yang bisa kalian kembangkan, terutama nanti di tahun 2025. Jadi ini adalah ide bisnis yang bakalan tren di tahun depan. Jadi kita mulai saja ya. Ide bisnis digital pertama yang harus kalian ketahui dan kalian pertimbangkan untuk kalian aplikasikan adalah toko online. Dengan kemudahan akses internet dan pengguna e-commerce yang terus meningkat teman-teman, membuka toko online di marketplace seperti misalnya Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Lazada atau Bukalapak, itu bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian semua yang pengen ngembangin bisnis digital. Jangan khawatir toko kalian tidak akan laku, karena data menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 65,65 juta orang. Jumlah pengguna e-commerce ini, terutama untuk Indonesia, itu terus meningkat teman-teman sejak tahun 2020. Selain itu, 59% pengguna internet di Indonesia itu memang suka sekali, gemar sekali belanja online, di mana jumlahnya menempati peringkat ke-9 tertinggi di dunia. Dikutip dari laporan digital 2024 Global Overview, dari jumlah tersebut teman-teman, sebanyak 56,2% pengguna internet di Indonesia itu berbelanja online lewat telepon seluler atau ponsel. Sementara hanya 43,8% pengguna internet di tanah air yang berbelanja online dengan medium selain ponsel. Sebenarnya ya, membuka toko online itu ya sudah bukan barang baru, sudah bukan ide baru. Jadi sejak adanya platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, bahkan jauh sebelum marketplace tersebut ada, toko online itu sudah banyak. Dan ini bukan ide bisnis digital yang basi, mengingat di tahun 2025
aktivitas dan interaksi online, termasuk belanja online, itu akan terus meningkat, teman-teman. Dan kalau warga digital pengen mendapatkan cuan yang banyak tanpa harus kerja keras, saya pikir membuka toko online adalah solusinya. Itu ide bisnis yang akan terus dilakukan oleh banyak orang tanpa harus mengeluarkan biaya atau modal yang banyak. Karena kalau teman-teman tidak punya produk sendiri untuk dijual, teman-teman bisa menjualkan produk orang lain. Artinya kalian bisa menjadi dropshipper. Jadi warga digital bisa menjual produk apa saja tanpa kalian punya produknya. Dan kalian bisa memperoleh komisi atau penghasilan dari situ. Untuk detail caranya, saya pikir nanti saya akan bahas di konten yang lain ya, di kesempatan yang lain. Yang kedua, ide bisnis digital yang bisa kalian kembangkan atau realisasikan adalah jualan di media sosial. Ini juga bukan ide bisnis yang baru karena sejak media sosial ada, aktivitas belanja online atau lebih tepatnya aktivitas menjual produk di media sosial, juga membeli produk di media sosial itu sudah banyak dan ramai. Apalagi sudah ada misalnya sekarang TikTok, TikTok Shop, TikTok Live. Semuanya sudah serba mudah, apalagi kalau hanya ingin menjual produk-produk tertentu. Apalagi jika kalian termasuk pengguna media sosial dengan banyak pengikut atau followers, atau yang biasa kita sebut sebagai influencer. Kalian bisa bekerja sama dengan brand-brand tertentu untuk kemudian mempromosikan produk mereka. Dengan pendekatan yang tepat, teman-teman sekalian, kalian bisa mengubah pengaruh kalian menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Kalian bisa mendapatkan cuan ratusan juta hanya dengan jualan di media sosial. Jualan di media sosial sebenarnya tidak jauh berbeda dengan membuka toko online. Gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya kalian tidak harus memiliki produk sendiri untuk kemudian kalian jual gitu ya. Kalian bisa memasarkan produk orang lain atau sebuah perusahaan atau sebuah brand seperti yang saya bilang tadi. Dan dari sana kemudian kalian bisa memperoleh pendapatan. Ini lebih dari lumayan ya bagi kalian yang tinggal di rumah. Dan daripada hanya mager tidak jelas begitu, baring-baring atau rebahan, mending kalian jualan melalui media sosial yang kalian punya. Kemudian yang ketiga, ide bisnis yang tidak kalah menarik dan mudah untuk kemudian diaplikasikan dan bakalan menjadi tren di tahun 2025 adalah membuka konsultasi keamanan digital jarak jauh. Seiring dengan semakin maraknya atau banyaknya bisnis yang beralih ke dalam jaringan internet yang kita sebut sebagai bisnis digital, kebutuhan akan perlindungan data itu juga semakin meningkat warga digital. Keamanan digital atau keamanan cyber itu sangat penting di era digital seperti sekarang gitu ya. Karena seperti yang terjadi pada kehidupan sosial nyata atau real life di mana kejahatan muncul dalam berbagai bentuk, di dalam jaringan internet atau di dalam internet kejahatan juga muncul dalam beragam bentuk dan juga sangat rentan. Jadi kejahatan-kejahatan cyber itu sangat rentan terjadi di media sosial atau di media digital. Karena kan kita membangun atau beraktivitas ya, membangun rumah misalnya gitu, membangun toko dalam tanda kutip begitu, menggunakan jasa, menggunakan jaringan internet yang terhubung ke seluruh penjuru dunia. Sehingga orang lain itu bisa dengan mudah membobol atau masuk ke dalam rumah atau toko yang sudah kita bangun. Itulah kenapa mereka yang memiliki bisnis digital atau mereka yang beraktivitas di media digital itu membutuhkan jasa keamanan cyber. Dan oleh sebab itu, kalian yang punya keahlian di bidang ini teman-teman, bisa menawarkan layanan audit misalnya, penilaian toko, dan pemantauan keamanan berkelanjutan bagi orang-orang atau brand-brand tertentu yang membutuhkan. Ini sangat lumayan. Keuntungan yang kalian bisa peroleh dari sini apa gitu ya. Jadi dengan meningkatnya permintaan akan perlindungan data teman-teman, kalian yang jadi konsultan keamanan cyber seperti ini bisa mengenakan tarif premium terhadap pelanggan kalian. Dengan menawarkan kontrak jangka panjang untuk layanan pemantauan, kalian akan membangun aliran pendapatan yang andal dan sangat luar biasa besar. Kalian bisa menjadi jutawan, bahkan
miliarder hanya dengan menawarkan jasa konsultan keamanan digital. Yang terakhir, yang keempat, ide bisnis yang tidak kalah menarik dan bakalan menjadi tren di tahun 2025. Dan oleh sebab itu kalian sudah harus siap-siap dari sekarang teman-teman, adalah layanan solusi logistik untuk pengiriman last mile. Teknologi seperti drone delivery dan optimasi rute berbasis AI bisa menjadi solusi untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya operasional. Pengiriman last mile atau tahap akhir dalam proses pengiriman barang ke konsumen adalah tantangan besar bagi banyak bisnis e-commerce di Indonesia belakangan ini. Dengan infrastruktur logistik yang masih berkembang, teknologi seperti drone delivery dan optimasi rute berbasis AI itu bisa menjadi solusi. Startup logistik di Indonesia misalnya seperti JNT atau Si Cepat itu sudah mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Tren ini ya nggak hanya mempercepat pengiriman tetapi juga mengurangi biaya operasional seperti yang saya bilang tadi, memberikan keuntungan kompetitif bagi kalian yang menekuni bidang bisnis ini. Jadi itulah warga digital, 4 ide bisnis digital yang bakalan sangat tren nanti di tahun 2025 yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian aplikasikan. Tahun 2025 itu sudah tinggal 1 bulan lagi dan saya pikir tidak ada salahnya dan sepertinya sudah saatnya kalian mempertimbangkan untuk membangun bisnis digital sebagai sumber pendapatan lain yang bakalan menjadikan kalian sebagai miliarder, bahkan di usia yang masih sangat muda. Oke warga digital, saya Latif F. Nugroho, mohon undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.